percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari sama-sama saat ini kita mau bangkit berdiri. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan kepadamu memperoleh kemenangan yang besar. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Katakan dengan sungguh, kau Bapa yang baik, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan. Katakan dengan iman, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau
setiap syukurmu untuk Tuhan kita. Mari percaya bahwa Dia Allah yang begitu setia. Dia Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Jangan ragu untuk datang kepadanya, mengucap syukur dalam setiap hal. Setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar. Kami percaya, kami percaya, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar. Kami bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh kami alami dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap hal yang tak menyenangkan ataupun menyenangkan. Untuk setiap rencana-rencanamu Tuhan. Untuk setiap orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Sebab Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang mulia. Bahkan Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Mari angkat tanganmu, katakan Kau Allah yang besar, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan dengan iman, percaya Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan dengan iman percayamu, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bersorak-sorak yang mulia untuk Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia. Dialah Tuhan sang pemimpin kehidupan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sebab Dialah Tuhan pemimpin setiap kita. Parang pam pam pada. Kau Tuhan pemimpinku, rancangan-Mu indah. Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karya-Mu. Kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati
Sama-sama melompat untuk Tuhan. Ku kan menang bersama denganmu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi. Ku kan saksikan tanda besar-Mu Tuhan. Engkau yang mendengar setiap kami. Sungguh dahsyat Tuhanku. Sama-sama teriakan. Param pam pam param. Param pam pam param. Kau Tuhan pemimpin kami. Kau Tuhan pemimpinku. Rencangan-Mu indah. Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karya-Mu. Kau sediakanku kemenangan besar. Katakan dengan iman. Melebihi yang ku pikirkan, memberkati hidupku. Ku kan menang bersama denganmu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi. Ku kan saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerima setiap kami. Kau memulihkanku. Sungguh dahsyat Tuhanku. Sebab Tuhan kita sungguh dahsyat. Sama-sama katakan melebihi. Melebihi yang ku pikirkan. Sebelah kanan saya yuk. Melebihi yang ku pikirkan. Oke, sebelah kiri saya. Yang sebelah kanan jangan mau kalah dong. Melebihi yang ku pikirkan. Melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati hidupku. Kau memberkati hidupku. Say, ku kan terbang bersama denganmu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi. Ku kan saksikan karya besar-Mu Tuhan. Dan menerimaku. Kau memulihkanku. Sungguh dahsyat Tuhanku. Sama-sama sorakan. Param pam pam param. Param pam pam param. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Saya percaya di tempat ini ada yang sudah rindu atau ada yang mungkin sudah menyusun kata-kata atau bahkan mungkin sudah merencanakan bahwa hari ini saya mau sharing. Jadi jangan sampai rencana itu gagal karena mungkin tiba-tiba domba-domba atau tiba-tiba malu-malu. Jangan sampai ya. Oke, jadi saya mau undang bagi setiap anak-anak Tuhan yang mungkin rindu untuk memberikan atau membagikan setiap karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya undang kita siapa yang mau sharing pada malam hari ini angkat tangan. Sendang untuk maju ke depan. Ada? Ada? Yang dari Toraja mungkin. Kalau saya kemarin pantau-pantau story-nya karena tidak sempat pergi, saya hanya pantau story.
Motong Kak pergi tapi tidak bisa. Jadi mungkin ada yang mau sharing, karena di Sapa Bayo-Bayo itu mungkin jalan salibnya beda dari jalan salib yang biasa mungkin kita jalankan di gereja. Ada yang mau sharing? Ino, kayaknya Ino yang paling semangat kemarin ini saya lihat. Oke, silakan. Tidak ada. Jadi kita penyembahan kalau tidak ada. Ada? Oke, kalau tidak ada saya mau sharing sedikit. Karena tidak ada jadi harus saya sharing. Oke, jadi saya mau sharing, sebenarnya ini bukan hal yang saya rencanakan, tapi hal yang sesuatu yang seperti Tuhan ingatkan bahwa setidaknya hari liburmu bisa memberkati orang di sekitarmu. Jadi setiap bulan 7, jadi karena saya seorang guru jadi banyak liburnya. Bulan 7 dan bulan 12 banyak liburnya. Jadi setiap bulan Juli kalau saya ingat, tidak tahu kenapa setiap bulan Juli itu selalu ada saja yang sakit di keluarga saya. Dan saya bersyukur, kenapa saya bersyukur bukan karena keluarga saya sakit, tetapi karena semua tepat waktu di saat saya libur baru bisa urus orang sakit. Jadi sebenarnya kalau saya pikir-pikir sudah 4 kali bulan Juli itu kalau bukan kedukaan orang sakit. Dan mungkin orang-orang di sekitar saya itu percayakan saya untuk jaga orang sakit. Dan saya percaya bukan suatu kebetulan tapi memang Tuhan memberikan waktu yang terbaik di mana saya bisa melayani orang-orang di sekitarku dalam sakitnya. Meskipun hanya menjaga duduk-duduk, main HP, urus sana sini, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu berikan kesempatan yang terbaik itu. Dan saya bukan merasa terrepotkan dengan hal seperti itu, tapi saya bersyukur sekali ketika ada yang memerlukan itu di waktu saya libur. Dan benar-benar pas hari ini, sebenarnya kemarin itu tidak ada yang sakit, cuman tadi pagi tiba-tiba saya dihubungi, urus saya dulu ke UGD karena saya lagi sakit, keluarganya juga lagi sakit, itu sepupu saya. Dan benar-benar bilang Tuhan, baiknya Tuhan pas hari libur dan Tuhan kasih Kak kesempatan ini. Dan bukan di waktu yang repot-repotnya menyusun perangkat atau mengajar di sekolah. Itu yang saya sangat syukuri kebaikan Tuhan yang begitu besar untuk boleh melayani orang-orang di sekitar saya ketika sakit. Oke, hanya itu saya yang seringkan. Masih ada? Mungkin sudah mungkin sudah terpikirkan atau sudah tidak malu-malu lagi karena saya sudah mengawali. Ayo angkat tangan yang mau sharing. Atau mungkin yang pertama, oh ada. Oke, silakan C. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Shalom. Sebenarnya saya memang dari minggu lalu saya bilang minggu depan saya akan sharing tapi saya lupa. Saya diingatkan kembali ya masalah sakit begitu. Minggu lalu itu hari Selasa saya di WA sama Ignas. C bisa tolong bantu fix besok di DF. Saat itu keadaan saya lagi sakit. Saya dalam hati saya berpikir saya tolak ini tugas atau saya terima gimana ya. Saya berpikir jauh gitu. Karena saat itu kami satu keluarga ganti-gantian sakit. Saat itu juga kepala saya masih sakit, tulang-tulang, badan semua masih pegal-pegal, sakit juga saya rasa. Cuma saya pikir selama saya masih mampu untuk berdiri, berjalan, saya harus lakukan karena tugas yang diberikan pada saya itu. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Sebab dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanyalah Dia Tuhan kita. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya.
Tuhan. Yes, Kau Allah di hidup kami. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tetap Allah. Biarkan saat ini umat saja yang menyembah Tuhan. Sama-sama katakan. Yes. Terima kasih Tuhan. Sebab tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Sebab selamanya Engkau tetap Allah. Dunia guncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Sebab tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau tuh, sebab selamanya Engkau tetap Allah kami. Walau dunia tergoyahkan, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan dengan iman percayamu, Kau tetap Allah. Allah, Kau tetap Allah kami. Kau tetap Allah kami. Kami menyembah walau di tengah badai. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang besar, tiada yang menandingimu. Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, kami sembah Kau Tuhan. Oh, Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Pandanglah setiap hati kami, setiap anak-anak-Mu yang menaruh harapan pada-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah. Oh, arahkan setiap hati kita untuk menyembah Tuhan. Yesus, Kau Allah yang dahsyat, kami menyembah. Kami tersungguh di hadapan-Mu, membawa setiap beban kami.
Diam di dalam hadirat-Mu, menyenangkan Engkau. Diam dalam hadirat-Mu, ada ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin untuk selalu terus hidup dalam janji-janji-Mu. Yes. Karena janji-janji-Mu itu enak Tuhan. Benar, Karena Tuhan. janji-janji-Mu itu aman. Yes. Janji-janji-Mu itu menyenangkan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang tepat janji. Amin. Engkau Allah yang pasti menggenapi janji. Amin Tuhan. Engkau bukan Allah yang ingkar janji. Saat Engkau memberikan janji itu kepada kami tahu janji itu yang terbaik. Bapak ajar kami malam hari ini untuk tetap tinggal terus. Untuk kami tetap percaya walaupun kelihatannya janji itu gak kunjung datang. Walaupun janji itu mungkin kelihatannya susah diwujudkan dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau belajar Tuhan. Dan mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang tepat janji. Hati kami telah kami siapkan untuk boleh Kau ubahkan. Hati kami mau serahkan dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Ajar kami mengenal lebih dalam lagi akan Engkau, Tuhan yang tepat janji. Amin. Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Yes. Tuhan yang selalu mengasihi dan hanya tahu mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ini setiap daripada kami anak-anak-Mu. Ini hamba-Mu, biarlah apapun yang akan hamba-Mu katakan. Semuanya untuk kemuliaan-Mu saja, untuk menyenangkan Engkau. Dan terlebih boleh membentuk kami. Setiap daripada kami melalui perkataan firman yang akan didengarkan. Menjadi semakin serupa lagi dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini waktu-waktu yang kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Kau temani kami. Berikan hikmat penerangan untuk kami mengerti akan bahasa kasih-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, shalom. Selamat malam. Baik, saya rasa tidak perlu perkenalkan lagi, ada beberapa kali saya sudah di sini. Nama saya kembali lagi Stefanus, bagi yang belum pernah kenal. Hari ini saya dapat tugas dari panitia untuk memberikan sebuah tema tentang promise keeper. Harusnya saya minggu lalu, tapi karena satu dan dua hal saya nggak bisa, maka di switch ke minggu ini. Waktu saya terima tema ini, saya bilang Tuhan, saya harus ngomong apa? Ya, karena 2 minggu kemarin berbicara tuh seru banget gitu ya. Kalau mau saya baca materinya, minggu yang pertama apa temanya? Apa? The Waymaker. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa buka jalan, yang bikin jalan. Lalu minggu lalu di worship night temanya apa? Miracle Worker. Jadi bagaimana Tuhan itu bisa menciptakan atau memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Waktu saya renungkan saudara, 2 tema sebelumnya itu kalau kita mau ngomong itu adalah di ujungnya. Hari ini kita akan belajar rada ke belakangnya. Kenapa saya bilang di ujungnya, waktu dibilang bahwa Tuhan sebagai the way maker, begitu kelihatan jalan buntu, ada kebuka jalan, kita bilang, oh Tuhan luar biasa, Engkau adalah Allah yang membuka jalan, betul? Ya kan? Begitu laut di depan itu laut merah, dia bilang gimana caranya, saya lagi diburu, ya kan? Tentara Mesir, Tuhan saya harus ngapain? Tuhan bilang belah laut itu, terbelah.
oh Tuhan adalah the way maker. Jalan buntu dia bikin, tidak ada lagi jalan buntu. Tiba-tiba terbuka jalan. Ya kan? Waktu kita bilang miracle worker, itu juga saat di ujung. Apa? Waktu mujizat pertama terjadi, ya kan? Bunda Maria bilang sama Yesus, sus, kasihan sus, anggurnya habis. Dia bilang, oh ya udah, isi aja nih gentong sama air ya. Dia mengucap syukur jadi anggur. Miracle worker, ujungnya selesai saudara. Saudara, hari ini kita bicara mengenai Tuhan yang tepat janji. Saudara, seringkali dalam proses kehidupan kita bilang, kok saya nggak pernah ya ngerasain laut merah kebelah. Adanya kelihatan masalah terus. Kenapa saya nggak pernah bisa kelihatan dan mengalami mujizat dalam kehidupan saya? Kok masalah itu ada, tapi nggak pernah ngelihat ada penyelesaian. Saudara, kita hari ini mau belajar bukan cuma ngelihat di ujungnya. Ternyata ada proses yang harus kita lalui. Sampai akhirnya kita lihat bagaimana benar-benar Tuhan itu menepati janjinya. Saudara, waktu Laut Merah terbelah itu janjinya Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel udah bilang, udah mati gue di sini gak bisa ngapa-ngapain, mending gue balik aja ke Mesir. Tapi Tuhan berjanji sebelumnya bahwa dia akan menyertai. Maka kelihatan jalan buntu, janjinya digenapi. Pertanyaannya saudara, kita bisa gak sampai di titik sana? Kita bisa bertahan gak sampai akhirnya laut persoalan kita itu terbelah. Dan kita melihat, oh di sana itu loh ada jalan keluarnya. Saat kita buntu, kita bisa ngelihat, menunggu akhirnya, ada mujizat ya. Padahal sudah nggak mungkin saya bisa bayar utang saya nggak punya uang sama sekali, nggak ada penjualan. Loh kok bisa ya? Saya kok tiba-tiba bisa bayar kewajiban saya. Miracle kok bisa terjadi ya? Saudara, kita mau belajar dari seorang tokoh di Alkitab. Waktu saya renungkan ini, saya bilang Tuhan, saya kepingin belajar lagi Tuhan tentang bagaimana caranya supaya saya benar-benar bisa mengalami sampai di ujung dan melihat bahwa Engkau itu adalah Allah yang tepat janji. Saya nggak kepingin kita cuma ngomong, janjinya Tuhan ini sama-sama janji buaya daratnya di Indonesia. Gombal aja, cuman ngomong doang, nggak pernah ada kenyataannya. Katanya akan permasalahan tidak pernah melebihi kekuatanku. Kok nggak mari-mari, emang aku sekuat apa ya? Rasanya sudah mau roboh Tuhan gitu. Saudara, kita mau baca sama-sama di dalam Mazmur. Timernya mungkin bisa bantu di ujungnya, biar saya bisa tahu. Oke, kita baca di Mazmur, kalau teman-teman punya Alkitabnya akan lebih baik sambil bisa dicoret. Mazmur bab 18, ayat yang kita akan baca cukup panjang, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20, tapi saya akan baca berhenti-berhenti. Oke, di ayat yang pertama terlebih dahulu kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Untuk pemimpin biduan, oke, stop dari situ. Mazmur ini adalah Mazmur yang dibuat oleh Daud. Oke, waktu kapan diceritakan Daud ini merefleksikan ceritanya. Ayat bab 18 ini dia tuh merefleksikan kembali pengalamannya dia. Kita akan belajar dari Daud bagaimana dia akhirnya merasakan bahwa janji Tuhan mulai menyertai dia. Waktu di ayat yang pertama diceritakan bahwa Daud ini menyampaikan perkataan nyanyian kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman musuhnya dan dari tangan Saul. Saudara, yang kita akan belajar sama-sama adalah seorang Daud. Daud siapa? Kita tahu Daud itu luar biasanya. Daud ini yang ngalahkan Goliat. Semuanya tahu. Dan waktu dia ngalahkan Goliat, perkataannya yang bikin luar biasa. Dia ngomong apa? Karena Tuhan menyertai aku, maka aku bisa mengalahkan Goliat tadi. Jadi Daud punya pengalaman yang intim dengan Tuhan. Daud ini bukan seorang yang ecek-ecek. Daud ini benar-benar seseorang yang luar biasa. Kita tahu di perjanjian lama dikatakan kalau Saul membunuh berjuta-juta, beribu-ribu, tapi kalau Daud berlaksa-laksa. Artinya apa? Daud ini super power. Ya kan? Super power ini sudah tidak ada tandingannya lagi.
Tapi ternyata saudara, Daud yang super hebat tadi punya hubungan baik dengan Tuhan. Dia punya masalah enggak? Punya masalah. Masalahnya bukan cuman kecil, masalahnya ada dua. Masalahnya dia dikejar sama musuhnya dan dari tangan Saul. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, musuhnya Daud bukan Saul aja. Bangsa-bangsa dari kerajaan lain juga musuhnya dia, dikejar sama orang Filistin dan lain-lain. Itu musuhnya dia. Tapi Daud yang kelihatannya kita tahu bahwa Goliat dia bisa kalahkan, Tuhan ada di pihaknya dia yang paling mudah dipilih oleh Tuhan. Tapi kok masalah masih ada. Saudara, hari ini Daud tuh mau ngomong sama kita belajar dari Daud apa? Jangan gara-gara status kita, mungkin saya sudah doa loh, saya rajin loh, tapi kok saya masih ada masalah ya? Kok masalah gak pernah berhenti? Saudara, Daud punya kesempatan, punya hak untuk dia protes kepada Tuhan. Tuhan, kamu ngurapin saya tapi kok ada masalah. Kenapa kau biarkan Saul mengejar saya? Kenapa Saul bisa iri sama saya? Bisa, saudara. Tapi Daud gak begitu. Setiap daripada kita pun mungkin bisa jadi protes sama Tuhan. Tuhan, saya sudah rajin ke DF, saya rajin ke gereja, saya pujian penyembahan, saya doa, saya baca firman. Tapi kok masalah itu ada terus sih Tuhan. Saudara, satu hal yang saudara perlu kita sama-sama sepakati. Kita hidup di dunia ini, seberapa sucinya kita, seberapa rajinnya kita berdoa. Hari ini ke PDA, besok ke PDB, C, D, E, F 7 hari, itu semuanya kita pergi, pagi, siang, malam kita pergi bersembayang. Nggak jamin kita tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini. Dan dunia ini bukan milik kita. Kita anak-anak Tuhan, iya, tapi kerajaan kita adalah kerajaan di sorga. Dunia ini kita ngontrak dan sewaktu kita tinggal di dunia, mau tidak mau, suka tidak suka, namanya masalah itu akan bergaul sama kita. Jadi jangan protes sama masalahnya. Problemnya itu selalu ada. Saya tuh ngomong sama teman-teman saya, teman-teman di gereja, teman-teman di sel, di HSM maupun di kantor, saya bilang bangun pagi, ya toh, jangan bikin masalah. Kenapa? Karena kamu gak bikin masalah, masalah itu pasti akan datang. Jadi kalau kita bikin masalah, double masalah kita. Kita diam-diam saja masalah bisa datang gak? Bisa. Saya minggu lalu ke Cina, diam-diam saya gak bisa tidur 48 jam. Gara-gara cuaca jelek, delay dari harusnya jam 10 malam harusnya sampai, akhirnya jam 3 pagi baru sampai, padahal jam 7 saya harus masuk flight untuk balik ke Indonesia. Enggak pulang, diam-diam saudara, pilihan hari itu mau gedumel apa enggak, pilihan hari itu saya mau protes, tapi saya bilang jangan cari masalah, karena kalau cari masalah tidak akan bisa bikin happy, akhirnya ya enjoy saja, ya nikmati saja. Jadi mau tidak mau saudara, Daud yang super hebat pun mengalami masalah. Itu hal yang pertama. Tapi dengan masalah tadi itu ada peluang, ada kesempatan bagi kita kalau kita ngelihat sisi positifnya untuk kita melihat nanti janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Ini dulu cara pandangnya bahwa Daud dia bisa tetap mengalami masalah, tapi kalau kita nanti ngelihat di ayat yang kedua dan seterusnya, sikap hatinya dia lain. Dia enggak komplain. Ayat yang kedua kita lihat sekarang. Baca lagi sama-sama. 3, 2, 1. Ia berkata, aku mengasihi engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Saudara, waktu Daud ngalamin masalah, dia ini merefleksikan dirinya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak ngomong sama Tuhan, dia bilangnya Tuhan, musuh lagi Tuhan. Tuhan, Saul lagi Tuhan. Ini orang gak kapok-kapoknya Tuhan,
nggak capek-capeknya kejar saya Tuhan. Enggak loh. Dia bilang sama Tuhan, dia sapa Tuhan, Tuhan aku mengasihi engkau. Artinya apa saudara? Dia punya sikap hati yang benar kepada Tuhan dulu. Dia percaya 100% sama Tuhan bahwa Tuhan itu pasti ada di pihaknya dia. Makanya dia bilang, Tuhan aku mengasihi engkau. Dia nggak punya alasan untuk benci sama Tuhan. Walaupun dia punya masalah. Saudara berapa banyak daripada kita protes dulu sama Tuhan. Tuhan, aduh Tuhan kok gini mana sih Tuhan. Aduh Tuhan kok begini lagi, masalah lagi. Orang pajak datang Tuhan, gak entek-entek rasanya Tuhan, gak habis-habisnya Tuhan. Dosen kok dapatnya ini, hatinya kok gak pernah seneng, kepinginnya dosen ini kok killer terus. Aku melakukan ini salah, melakukan itu salah. Papa ini ngomel terus, mama ini ngomel terus. Enggak, tapi sikap hatinya dia benar dulu. Dia ngomong dulu, aku mengasihi engkau. Dia memproklaim, dia gak ngomong begini, Tuhan apakah engkau mengasihi aku? Enggak. Daud ngomong dulu, aku mengasihi engkau. Artinya apa? Dia tahu bahwa dia yang butuh Tuhan. Saudara kita tahu nggak kita butuh Tuhan? Lalu setelah itu dia bilang, ya Tuhan kekuatanku. Saudara ini proklaimnya dia yang pertama kali. Waktu dia bilang, Tuhan aku mengasihi engkau. Itu dia tahu sikap hatinya dia sudah benar sama Tuhan. Porosnya udah benar nih, frekuensinya udah benar nih. Lalu yang kedua dia bilang, karena dia ngalamin masalah. Orang yang ngalamin masalah biasanya kuat atau lemah? Lemah ya. Maka dia bilang, Tuhan engkau kekuatanku. Dia cari perlindungan kepada yang benar. Dia cari Tuhan dulu. Saudara, kalau kita ada masalah kita cek, kita seru sama Tuhan dulu enggak? Atau kita mulai calling orang yang ahli sama kita. Teman, bro. Pak, om, tante, ibu gitu ya. Ini saya ngalamin begini, saya harus bagaimana? Waktu kita lemah maka kita jadikan dulu Tuhan itu kekuatan kita. Lalu saudara Anda lihat ayat 3, 4, 5. Yang paling seru yang paling sering dia katakan kata-kata apa? Yang berulang-ulang dia selalu ada 2 huruf ini selalu dia ulang-ulang terus. Apa? Dia bilang, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batu kubu pertahananku dan penyelamatku, semua ku. Dia nggak ngomong, ya Tuhan bukit batunya dia, kubu pertahanannya si A, enggak. Kenapa dia bisa berani ku? Karena dia punya relasi dengan Tuhan dan dia percaya 100%. Dia klaim, saudara sikap hati dulu yang benar. Jadi waktu kita ngadepin masalah, hari ini saya ngomong, enggak perlu cari masalah akan datang. Tapi apapun masalah itu datang, sikap hati kita harus tahu bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pembela kita. Dia sumber kekuatan kita, dia penyelamat kita. Kalau kita baca sama-sama ya, dia bilang ada kekuatan. Orang yang lemah begitu ada masalah dia perlu orang yang menopang. Dan Tuhan satu-satunya yang bisa menopang kita. Enggak ada Tuhan, enggak akan bisa mampu kita berdiri. Walaupun kita kenal begitu banyak orang hebat. Tapi kita cuma butuh satu, cuma butuh Tuhan kok. Ujungnya cuma dia yang bisa kita andalkan. Mungkin waktu menjalani beberapa hal kita bisa berpegang kepada teman kita, atasan kita, pejabat, mungkin orang-orang kuat, orang-orang hebat, tapi sekali lagi, ujung terakhirnya, waktu kita final, kita cuma yang ada itu cuma kita dan Tuhan. Waktu kita ngadepin masalah itu, cuma ada kita sama Tuhan. Maka jadikan dia kekuatan kita dulu. Lalu yang kedua, habis kita punya kekuatan, kita perlu yang namanya perlindungan. Kenapa dia bilang, Tuhan kau kubu pertahananku, penyelamatku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Karena waktu kita ada masalah, kita butuh dia untuk melindungi kita. Kenapa? Waktu lemah kita gampang untuk diombang-ambingkan. Baru yang terakhir dia ngomongin bahwa engkau adalah kota bentengku, tanduk keselamatanku. Artinya apa? Tuhan dijadikan sebagai yang bantu untuk menyelesaikan masalah. Dia yang akan berperang di depannya dia. Daud ngomong, Tuhan engkau yang akan perang di depanku.
Kita lihat sikap hatinya dulu. Ada masalah, ada, dia nggak komplain dulu masalahnya. Dia ngomong dulu mengenai Tuhannya. Dia puji Tuhan dulu. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan, terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Saudara, ini perkataannya Daud, ini bukan pada saat dia tuh sudah menang. Tapi waktu dia mengklaim ngomong sama Tuhan, dia ngomong, Tuhan terpujilah engkau, aku percaya pasti aku akan selamat. Itu sikap hatinya dia percaya bahwa dia pasti akan selamat. Bukan nunggu setelah selesai selamat dia baru ngomong terpujilah engkau. Belum selamat tetap kita bilang puji Tuhan. Amin. Ayat berikutnya ayat yang kelima. Tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Saudara, habis dia memuji Tuhan, dia baru ngomong masalahnya sama Tuhan. Tuhan, masalahku seperti tali-tali maut melilit aku. Banjir-banjir jahanam ini telah menimpa aku. Dia baru ngomong. Tapi kalau kita lihat, ini cuma ngomong 2 ayat dia tuh ngomongin masalahnya dia. Tadi kalau sebelumnya 3 ayat dia ngomong tentang Tuhannya. Saudara jangan sering memperbesar masalah. Jangan sering membesar masalah. Kita mau lihat Tuhan kita lebih besar. Jangan beri kesempatan masalah makin besar. Tapi kita mau beri Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Amin. Lanjut, ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara, waktu saya baca ini saya merasa bahwa Daud itu punya imajinasi iman yang luar biasa. Waktu dia bilang dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku minta tolong. Dan selanjutnya dia ngomong apa? Ianya huruf besar, mendengar suaraku. Kok yakin? Saudara, waktu kita klaim Tuhan, lalu kita ngomong bahwa ini masalah kita berseru sama dia. Nextnya saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu dengar doa kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu care sama kita. Bahwa Tuhan itu mendengar seruan kita. Daud beriman dengan sungguh. Dia ngomong, teriak minta tolong kepadanya sampai di telinganya. Ini pernyataan iman saudara. Waktu doa kita percaya bahwa memang Tuhan dengar doa kita. Waktu kita klaim janjinya, kita tahu bahwa Tuhan tuh pasti akan berikan genapi janjinya ke dalam kehidupan kita. Jangan formalitas. Kenapa begitu? Ya kelihatannya orang berdoa begitu, jadi saya ikut. Itu kelihatannya jadi kata-kata mujarab. Gitu kan? Jadi kalau ada kata-kata itu kelihatannya pasti akan terkabul. Enggak begitu saudara. Ini mengenai keyakinan kita bahwa apakah Tuhan benar-benar dengar kita apa enggak. Lanjut ayat yang ke-8. 8, 9, 10, 11. Saya bacakan secara cepat ya. Lalu goyanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang. Oleh karena menyala-nyala murkanya. 9. Sepuluh. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Saudara, kalau kita lihat tadi ayat 8, 9, 10, 11, kayak dongeng enggak? Goyang-goyanglah bumi, dasar-dasar gunung gemetar, karena menyala-nyala murkanya, asam memumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Daud berimajinasi itu ada asap keluar dari hidungnya Tuhan, api menyala dari mulutnya. Saudara, ini namanya pernyataan iman bagaimana sebesar itu imannya dia kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan bela dia. Dia menggambarkan dengan kata-kata ini. Ini kan nyanyian ya, ini nyanyian. Jadi pengalamannya dia gambarkan seperti itu, bagaimana Tuhan benar-benar membela dia.
Jadi nggak tanggung-tanggung saudara waktu punya iman kepada Tuhan. Jangan bilang, aduh Tuhan ya mungkin kali ini kamu tolong saya ya. Mungkin ya rasanya kamu pasti akan bela saya. Ya kamu mestinya sih engkau adalah Allah yang perkasa ya. Ya harusnya sih kamu bisa loloskan saya ya. Saudara, jangan punya iman yang setengah-setengah. Tapi iman yang utuh saudara. Iman itu bukan iman yang bukan masalah besar kecilnya. Iman itu berbicara mengenai utuhnya. Saya pelajarin biji sesawi itu kecil saudara. Ya, saking kecilnya dia susah untuk dipecah. Kenapa diambil perumpamaan itu? Waktu saya renungkan saya bilang, saya mendapatkan bahwa Tuhan tuh enggak ngomong bahwa kamu tuh harus punya iman yang besar. Ini bukan masalah besar kecilnya, tapi Tuhan minta iman yang utuh. Kalau kita percaya sama Tuhan, ya percaya 100%. Kalau kita bilang bahwa janjinya itu benar, ya memang janjinya benar. Jangan dikorting, jangan dikasih tanda bintang, lalu syarat dan kondisi berlaku. Kalau saya begini maka begini, kalau Tuhan begini maka baru terjadi. Enggak ada. Imannya harus utuh, jangan imannya ditambahin yang lain-lain, jadi bikin cadangan supaya iman saya kepada Tuhan kalau misalnya ada cadangan, kan kalau ini nggak lolos saya pakai iman yang lainnya. Jangan saudara, jangan. Daud benar-benar menggambarkan bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. 8, 9, 10 itu saya ingat imajinasinya dia luar biasa, tapi bukan imajinasi ngawur, tapi imajinasi imannya dia. Menggambarkan bagaimana Tuhan benar-benar di pihaknya dia. Pertanyaannya, masalah masih ada enggak? Masih. Waktu dia perang, kalau kita lihat dia di perjanjian lama, Daud itu tuh berhari-hari dikejar sama Saul. Ketemu sama Saul, ketemu sama orang Filistin lagi. Enggak selesai-selesai. Jadi ini tuh kelihatannya kita bacanya cuma satu perikop. Tapi ini pengalamannya dia berhari-hari. Dia ngomong sama Tuhan, dia ngelihat pengalaman ini. Belum selesai masalahnya. Tapi terus dia berani berkata bahwa Tuhan itu pasti bela dia. Ayat yang ke-12. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Saudara, ayat 12 kita ngelihat, kalau kita baca lagi ya, ia itu kan huruf besar ya. Tuhan membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Menjadi pondoknya air hujan yang gelap, awan yang tebal. Saya waktu merefleksikan ini, saya merasa bahwa Daud itu tuh dia bercerita, waktu dia dikejar, dia dapat masalah, Saul masih ngejar dia, hidupnya nggak tenang. Dia ngelihat bahwa, loh kok aku ngalaminnya kok makin gelap ya, kegelapan ada, jadi nggak ada jalan keluar. Tapi bagaimana dia bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi yang kelihatannya buruk, tapi dia bisa ngelihat itu dari Tuhan. Kalau kita ngomong, kita lihat ya, menjadi pondoknya air hujan yang gelap, awan yang tebal. Air hujan, awan yang gelap, bagi orang yang naik pesawat itu tuh namanya, kalau bisa biarlah cawan itu berlalu, kan begitu ceritanya. Ada yang bilang, weh ini seru naik pesawat hari ini. Kenapa? Hujan di depan kita, awan gelap dan tebal. Ada yang begitu? Kalau enggak langsung rosario keluar, bahasa roh keluar, ya itu kan. Dan 5 agama, 7 agama serentak sepakat berdoa bersama-sama. Kan begitu ceritanya. Saya kemarin berangkat dari sana, bolak-balik pesawat naik turun gitu kan. Tiba-tiba lagi tenang-tenang turun gitu kan. Itu langsung serentak ya. Jadi kayak kur tanpa ada konduktor gitu kan. Jadi wah semua gitu. Padahal nggak ada yang mimpin gitu kan. Saudara, tapi Daud bisa ngomong, air hujan yang gelap, awan yang tebal itu menjadi tempat pondoknya dia. Jadi tempat perlindungannya dia. Masalah masih ada. Tapi dia bisa melihat bahwa ini masih Tuhan bekerja untuk saya. Belum selesai, tapi saya melihat bahwa Tuhan tetap ada. Kelihatannya Tuhan mungkin kasih masalah lagi
dalam hidupannya dia. Tapi dia tahu bahwa masalah ini sepengetahuan Tuhan dan masalah ini bukan akan membuat dia menjadi terpuruk, tapi yang akan membebaskan dia. Berapa banyak daripada kita, begitu ada masalah, makin ada masalah lagi. Lalu kita bilang, loh Tuhan kok masalah lagi? Sebetulnya Tuhan lagi mau berbicara sama kita. Tahu dari mana hubungan kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus peka sama Tuhan. Tidak selamanya masalah yang berikutnya itu akan menjadi masalah, tapi bisa jadi jalan keluar bagi kehidupan kita. Daud memandangnya berbeda loh. Air hujan itu yang awan gelap dan kawan-kawan, dia bisa katakan itu tempat perlindungannya Tuhan. Antara saya mikir kemarin sama waktu baca, ini apa Daud ini nyindir ya sama Tuhan gitu ya. Dia bilang, katamu kamu hebat Tuhan lah kok gini gitu ya, mungkin. Tapi kalau saya ngeliat tuh Daud bukan sifatnya yang suka nyindir dan bukan orang yang negatif thinking, dia punya pemikiran yang selalu positif. Maka saya percaya bahwa dia melihat segala sesuatu yang terjadi sama seperti Ayub, mau engkau yang memberkati, engkau yang mengambil. Dia melihat segala sesuatunya itu baik di hadapan Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan itu menjadi baik. Maka dia terus teguh sampai dia akan pegang janjinya lagi. Masalah belum selesai, tapi dia tetap jalan di dalam Tuhan. Ayat berikutnya 14. Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserakkannya mereka. Kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatan dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardiknya. Ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Saudara, dia mulai melihat ini prosesnya. Dari awal dia berseru sama Tuhan, ada masalah, Tuhan kelihatannya tidak membantu, tapi masalah tetap ada. Tapi dia bisa melihat bagaimana masalah yang mungkin ada di depannya gelap, tapi bisa dia pandangannya dia bahwa ini dari Tuhan. Dan akhirnya satu titik di ayat yang ke-14, 15, 16, 17 dia ngomong, nih loh Tuhan mulai bergerak. Tuhan mulai membela saya. Tuhan mengguntur langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya, dilepaskanlah panah-panahnya. Dia bilang ini nih, sebentar lagi saya bakalan beres ini. Sebentar lagi bakalan beres. Lanjut ayat yang ke berapa itu? 17 ya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Saudara, ayat 17, 18 mulai dia ngomong bahwa Tuhan itu yang bela saya. Tuhan yang bela, Tuhan yang menjangkau dari tempat yang maha tinggi. Dia bilang Tuhan di atas tapi dia mau bantu saya. Tuhan yang ambil saya, Tuhan yang tarik saya. Tuhan yang melepaskan saya. Saudara, menariknya ayat 17 sampai dengan 18. Waktu penyelesaian, ini kan dia lagi ceritanya kan dia lagi menggambarkan bagaimana dia mau menang terhadap masalahnya. Tuhan turun tangan terhadap masalahnya. Dia boleh selesai, dia boleh dapat kemenangan ujungnya nantinya. Tapi ada enggak kata-kata di sana dia bilang menonjolkan dirinya? Saudara, Daud memandang segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya itu bukan karena kuat gagahnya dia. Padahal kita tahu sebelumnya dia ngalahin Goliat. Sebelumnya dia ngalahin orang berlaksa-laksa. Tapi ngadepin Saul, ngadepin yang lain-lain dia masih bisa ngomong, Tuhan yang ngambil saya, Tuhan yang narik saya. Saudara, kekuatannya Daud itu cuma dari Tuhan. Tidak ada sedetik pun dia menyombongkan dirinya. Begitu juga dengan kita. Ada masalah, Tuhan aku gak kuat. Memang kita gak kuat, maka kita perlu Tuhan. Dan Tuhan yang akan memampukan kita menyelesaikan masalah kita. Gak selesai masalahnya, saudara bertahan. Gak kelihatan jalan keluarnya, tidak ada dasar sama sekali. Gak kelihatan Tuhan di mana Tuhan, gak kelihatan nih dasar untuk bagi saya untuk bisa percaya. Tapi tetap percaya. Tetap setia sama Tuhan. Walaupun tidak kelihatan, ujungnya belum kelihatan Tuhan. Saya sudah nggak punya pegangan lagi untuk saya bilang bahwa saya mau percaya bahwa kamu pasti akan tolong saya. Udah nggak kemungkin Tuhan, kanan kiri udah tidak ada satu pun yang akan membuat aku tuh lolos.
semuanya ini pasti sudah habis saja Tuhan. Saat sekeliling kita mungkin sudah nggak support, aduh wis, ya kata-kata terakhir orang-orang itu yang paling desperate bilang, ya sudah banyak-banyak berdoa ya. Nggak ada lagi dasar, mau pegangan sama siapa? Pegangan sama teman, sama keluarga, sama orang hukum, enggak ada semua Tuhan. Saat enggak pegang, tapi kita tahu satu, ada dasar di mana kita masih tetap bisa pegang sama Tuhan. Walaupun kelihatannya belum selesai, kita mau bertahan. Ayat berikutnya 19:20. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Saudara, ujungnya di ayat yang ke-20 dia ngomong, ia membawa aku keluar dari ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan. Saudara, sekali lagi Daud tidak menonjolkan dirinya. Daud cuma ngomong bahwa yang membawa dia ke tempat lapang dalam artian menyelesaikan masalahnya. Saudara, kalau ke tempat lapang, ceritanya dia ini kan lagi dikejar sama dikejar sama Saul sama musuh-musuhnya. Kalau kita dikejar nama musuh kita mau ke tempat tanah lapang atau kita mau pergi ke gua? Kalau bisa tempatnya makin kecil, makin gak kelihatan, betul? Tapi dikatakan bahwa ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Artinya apa? Selesai, saudara. Nggak perlu sembunyi lagi dia. Yang membawa dia adalah Tuhan. Dan kenapa Tuhan bisa bawa dia keluar? Karena Tuhan berkenan kepada Daud. Bagian kita cari perkenanan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan sama kita, maka setiap yang kita alami, setiap yang masalah yang terjadi, setiap janji-janji yang belum tergenapi, itu pasti akan digenapi ujungnya. Daud pun juga tidak masuk akal. Tapi Daud bisa bertahan loh. Prosesnya dia itu bukan 1 hari. Kalau kita baca cuma 30 menit ceritanya. Tapi yang dialami sama dia bukan 30 menit. Berhari-hari, berbulan-bulan. Mau nyerah. Kalau kita lihat di Mazmur yang lainnya, dia tuh ngomong kok. Nyerah dia, Tuhan. Dia udah puji Tuhan, nanti dia akan berkeluh kesah. Ini orang-orang ini kok begini Tuhan, mereka itu berusaha menjegal aku, mereka itu begini. Itu curhatnya dia. Tapi dia tetap bertahan. Malam hari ini kita sama-sama. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tepat janji. Saya nggak tahu masalah kita apa. Mungkin di kesehatan, keluarga, pekerjaan, ekonomi, macam-macam. Keturunan, macam-macam. Kelihatannya nggak ada lagi jalan keluarnya. Kelihatannya tidak akan terselesaikan. Tapi kita belajar dari Daud. Walaupun kelihatannya masih lama, dia tetap bertahan. Dia tetap bersandar sama Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan itu pasti akan bantu dia. Dia nggak kasih kesempatan bagi iblis untuk nggodain dia lalu bilang, sudahlah menyerah saja. Tapi kita mau hari ini bersama-sama, kita mau alami benar-benar di ujungnya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tepat janji. Dasar tidak ada, sudah tidak ada pegangan, tapi kita punya satu dasar, yaitu Tuhan kita, kekuatan kita. Kita nggak mampu untuk bertahan, tapi kita tetap bertahan. Kita sudah nggak kepingin, rasanya sudah nggak kuat, tapi kita tetap bertahan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Karena Tuhan itu Allah yang setia bagi kita. Ujungnya, akhirnya nantinya kita akan ngelihat bahwa ini loh, Tuhan the way maker kita. Dia bawa kita ke tanah yang lapang. Masalah itu boleh dia selesaikan bersama dengan kita. Ada bagiannya kita. Tapi bukan berarti Anda diam saja lalu bersembunyi di dalam gua dan ngapa-ngapain tunggu Yesus. Dia bilang, oh ya sudah kamu sudah berdoa ya, nanti kamu saya bawa langsung pergi ke tanah lapang. Enggak. Kalau kita lihat di bacaan lainnya, Daud lakukan bagiannya dia. Dia berseru sama Tuhan, dia pakai akal budinya. Kalau Anda lihat waktu dia dikejar sama Saul, akhirnya dia bersekutu dengan musuhnya untuk melindungi dirinya. Tuhan mau kita juga ambil bagiannya kita. Lakukan bagian kita, bukan diam.
Jangan cuman berdoa saja ibaratnya. Tuhan bilang, do your part, I do my part. Kita kerja bareng-bareng, maka bisa diselesaikan. Amin. Saudara, kita mau bangkit berdiri, saudara. Tim pujian boleh bantu saya naik. Malam hari ini, kita mau benar-benar ngomong seperti Daud, bahwa Tuhan, aku mengasihi Engkau. Engkau segalanya dalam hidupku. 3 poin, saudara, untuk bisa merasakan bahwa Tuhan sebagai Tuhan yang tepat janji. Promise keeper kita. Yang pertama, sikap hati kita ini harus benar dulu untuk bisa mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup. Sikap hati kita sama Tuhan bagaimana? Percaya 100%? Atau percaya dengan syarat dan kondisi? Sikap hati kita perbaiki malam hari ini. Tuhan, saya mau punya iman yang utuh. Saya mau punya iman yang benar-benar percaya sama Engkau. Masalah mungkin ada, tidak akan pernah berhenti. Tapi masalah itu tidak akan mengubahkan kepercayaan saya, iman saya kepada Engkau Tuhan. Yang kedua, penggenapan janji Tuhan adalah sebuah proses pengalaman iman yang membutuhkan relasi 2 arah antara kita dengan Tuhan yang terus bertumbuh. Janji Tuhan gak akan cuma tiba-tiba terjadi saja. Tiba-tiba muncul atau turun. Tapi itu punya relasi. Kalau tiba-tiba, maka tidak akan bertahan lama. Tapi kalau ada relasi, sikap hati sudah benar, relasi sudah benar, waktu janji itu ada, maka kita bisa ngomong seperti Daud. Tuhan yang bawa saya keluar. Tuhan yang memampukan saya. Tuhan yang membela saya, bukan saya. Kenapa bisa lolos? Kenapa kamu bisa selesai dari pekerjaan ini? Karena saya pintar? Enggak. Karena Tuhan bantu saya. Karena Tuhan berikan hikmat kepada saya. Sama seperti Daud. Yang ketiga, penggenapan janji Tuhan itu pasti. Karena Tuhan yang memberikan janji itu setia. Dan pasti bagi yang mendapat perkenanan darinya. Saudara, jangan pernah ragukan janji Tuhan. Firman yang kita baca, jangan pernah bilang ini bukan untuk saya. Ini kelihatannya kurang afdol. Ini kurang bisa dipercaya janjinya Tuhan. Ini itu janji waktu zamannya dia di padang gurun sana. Saya sekarang tinggal di kota Makassar. Nggak bisa. Kalau di sana ikan petrus, di sini ikan baronang. Nggak bisa. Beda, saudara. Janjinya Tuhan itu tetap sama. Janjinya Tuhan kepada setiap daripada kita itu sama dan pasti. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang pasti. Kalau janjinya Dia tidak pasti dan istilahnya tidak bisa digenapi, percuma kita. Dia bukan Tuhan lagi. Karena Dia Tuhan, maka kita ngomong janjinya Dia itu pasti iya dan amin. Di tengah kita mungkin begitu banyak masalah, kita tetap bersandar sama Dia. Kita tetap berharap sama Dia. Kita tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Daud tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Daud gak protes. Daud tetap lakukan. Tidak ada dasar bagi dia untuk berharap. Tidak ada pegangan lagi. Saul, tentaranya dia, udah gak ada lagi. Tapi dia tahu Tuhan pasti tolong dia. Malam hari ini kita juga lakukan hal yang sama. Kita mau jadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Kita mau jadikan Tuhan bukan sekedar Tuhan. Tapi Tuhan adalah Tuhan Allah kita yang selalu tepat janji. Kita mau belajar lagu ini, mungkin teman-teman ada yang belum dengar, tapi kita mau coba resapi kata-katanya. Teman-teman tim pujian akan bantu untuk menyanyikan lagu ini. Kita mau naikkan lagu ini, kita mau katakan Bapa, Engkau benar-benar segalanya bagiku. Aku gak bisa jalan tanpa Engkau. Kami perlu Engkau dalam setiap detik dalam hidupku. Ajar kami untuk bisa bertahan dalam kebenaran-Mu Tuhan.
Bapa Kau segalanya bagiku. Katakan dengan hati, dengan jujur, Ku tak bisa dengan firm, dengan jalan pasti, tanpamu. bahwa Tuhan satu-satunya. Ku perlu Kau Tuhan. Di setiap detik dalam hidupku. Detik hidupku bertahan dalam kebenaran-Mu. Sekali kita katakan, Bapa Kau segalanya bagiku. Bapa Kau segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpamu. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku Di perlu dalam Kau setiap detik dalam Tuhan. kehidupan kami. Setiap detik hidupku Untuk kami boleh mampu bertahan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. kebenaran-Mu. Kita mau katakan, Ku tetap berharap dan percaya. Ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya. Ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. sekali lagi kita mau katakan, Bapa Kau benar-benar segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpamu. Kami perlu Engkau dalam setiap detik kehidupan kami. Ku perlu Kau Tuhan. Untuk kami boleh bertahan Setiap detik dalam kebenaran. hidupku bertahan dalam kebenaran. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap Ku berharap tetap kepada Engkau Tuhan. berharap dan percaya. Ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya. Ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Ku tetap berharap dan percaya. Ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya. Ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang Berjanji bagi kami Tuhan, berjanji mau ada kemenangan yang Kau berikan kepada kami. setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Ku. Janji selalu setia,
setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya janji-Mu itu yang setia. Janji-Mu yang Kau berikan kepada kami, bahwa ada kemenangan boleh Kau berikan kepada kami. Saat mungkin begitu banyak masalah, tidak ada dasar bagi kami untuk bisa berharap. Tapi kami tetap saja berharap dan kami tetap percaya bahwa ada Engkau yang akan menolong kami. Ada Engkau yang akan membukakan jalan. Dan ada Engkau yang akan menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kau Allah yang tepat janji. Kau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kami percaya bahwa dalam kehidupan kami masalah itu boleh ada. Tapi satu yang pasti malam hari ini, kami tahu bahwa Bapa, kami mau jadikan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Karena kami tidak bisa hidup sedetik pun tanpa Engkau. Ajar kami untuk bisa bertahan di dalam kebenaran-Mu. Saat masalah itu boleh ada, ajar kami tetap bertahan. Tidak goyah, tetap berpegang kepada kebenaran-Mu. Melakukan apa yang berkenan daripada Engkau Tuhan. Sehingga ujungnya nantinya Engkau yang akan melepaskan kami. Dan Engkau membawa kami keluar ke tanah lapang itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami percaya bahwa Engkau Allah lah sungguh-sungguh Allah yang tepat janji. You are our promise keeper. Kau tidak akan pernah tinggalkan kami sendiri. Janji-Mu itu hidup, janji-Mu itu nyata, janji-Mu setia. Bagi setiap daripada kami, ajar kami bertahan, ajar kami terus berharap, ajar kami untuk terus percaya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sama katakan, ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Benar ya Tuhan, kemenangan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Engkau menjadi Bapa Sang Pemegang Janji. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai. Tak sedikit pun Engkau lewatkan yang terjadi dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada, Engkau yang selalu tepat waktu. Ajarilah kami untuk terus mau setia, memegang setiap janji-Mu Tuhan. Mungkin bukan sekarang, tapi ajar kami untuk percaya bahwa janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Teguhkan setiap hati kami, kuatkan setiap hati kami untuk tetap memiliki iman yang percaya teguh kepadamu. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan, membicarakan pada malam hari ini. Terima kasih Engkau yang telah memakai dia pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang terus urapi dia Tuhan menjadi pewarta firman-Mu yang luar biasa. Berkatilah seluruh pekerjaannya, berkatilah keluarganya, apapun yang sedang dia kerjakan hari ini. Bahkan hari ke depan setiap rencana-rencananya Engkau sertai Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa melalui satu nama yang penuh kuasa. Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, silahkan duduk.
Sambil persembahan dijalankan, saya ingin membacakan beberapa pengumuman. Oke, jadi tadi teman-teman di depan sudah mendapatkan amplop, jadi persembahannya boleh dimasukkan di amplop, ataupun yang ingin memberikan persembahan secara non-tunai, boleh scan QR Code, ataupun transfer ke rekening yang tertera. Dan semua rekening yang tertera atas nama Jedutun Salvation Ministry. Oke, next. Untuk DF minggu depan masih dengan tema besar yang sama dan subtemanya adalah Light in the Darkness. Pembicaranya adalah Tri Sulistyo dari BPK Jakarta. Waktu dan tempat sama, di tempat ini jam 7 malam di Aula Gereja Gotong-Gotong lantai 2. Next. Nah, ini juga ada info buat teman-teman yang hadir di sini bahwa besok ada, mereka mengatakan KRK Mini di Sungguh Minasa dengan tema iman yang luar biasa. Tanggal 20 Juni jam 7 malam, Gereja Santo Petrus Simon Gembala Sungguh Minasa. Dan KRK ini juga ada pelayanan doa pribadi, pembicara oleh Bapak Jerus Tanu Jaya dari BPK Makassar. Jadi bagi teman-teman yang berkesempatan dan mungkin lokasinya dekat dari sana, boleh meluangkan waktunya untuk ikut hadir dan sama-sama merasakan jamahan lawatan Tuhan lewat KRK ini. Next. Oke, welcome home buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Tidak perlu angkat tangan ataupun berdiri, cukup nanti setelah DF ini selesai, teman-teman boleh ke booth yang ada di sana untuk mendapatkan welcome souvenir atau souvenir buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Di situ sudah ada tim yang akan menerima teman-teman atau yang akan membantu teman-teman yang baru pertama kali hadir. Dan juga buat yang ingin bertanya tentang komunitas ini, kegiatan komunitas ini, ataupun sel dan hal yang lainnya, boleh juga bertanya di teman yang standby di booth di sana. Terakhir sebelum doa penutup, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Kostif yang sudah melayani kami semua yang ada di sini lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Ko, semoga Tuhan memberkati setiap pelayanan Ko dan semua pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada Kostif. Juga terima kasih buat teman-teman semua yang hadir di sini, karena kehadiran teman-teman itu adalah pelayanan yang paling luar biasa bagi setiap kami yang ada di sini. Bukan mereka yang melayani, tetapi teman-teman yang ada di sini adalah pelayan yang luar biasa. Beri aplaus buat semua yang boleh hadir di sini dong. Thank you. Jangan lupa juga untuk ajak teman-temannya minggu depan untuk sama-sama hadir dan merasakan jamahan lawatan dan bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini minggu depan. Dan terakhir untuk doa penutup, saya memanggil Bapak Ciang Robi, Bapak nih. Beliau lagi koordinator pengembangan. Jadi dalam komunitas JSM kita ada beberapa divisi dan untuk koordinator pengembangannya dihandle oleh Ko Robi. Boleh silakan naik Ko, kalau mau sepatah dua patah kata atau langsung doa penutup silakan. Silakan. Baik, mari kita satu dalam doa ya. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk terang-Mu yang Kau nyatakan malam hari ini. Membuat kami sadar, membuat kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami akan tetap bertahan Tuhan. Kami akan tetap terus bertahan, berharap dan percaya setiap janji-Mu bagi setiap kami masing-masing akan terlaksana pada hari yang Kau tentukan. Tambahkan iman kami Tuhan, tambahkan iman kami dan tolong kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita ini bisa kami bawa pulang untuk keluarga kami, untuk rekan-rekan teman-teman maupun
seluruh orang yang bisa kami temui setelah persekutuan doa ini, agar kabar gembira-Mu, Injil-Mu, Engkau Yesus kami bisa beritakan kepada sesama kami seturut dengan amanat agung-Mu. Dan kami mau pulang, Kau sertai kami dalam perjalanan Tuhan, sehingga kami bisa sampai ke rumah kami dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan bawa kami kembali Tuhan untuk DF minggu depan, sehingga kami bisa berkumpul lagi, bisa memuji, memuliakan Engkau bersama. Terus, dan kami membawa keluarga kami juga datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa ini. Semuanya ini kami naikkan kepadamu hanya melalui nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari saat ini kita kembali bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri DF kita pada malam hari ini dengan satu pujian. Param pam pam param. Param pam pam param. Katakan Kau Tuhan pemimpinku. Kau Tuhan pemimpinku, rancangan-Mu indah. Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karya-Mu. Kau sediakanku kemenangan besar. Katakan melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati hidup. Yang merasa terberkati, mari kita sama-sama bersorak untuk Tuhan. Bersama dengan-Mu Tuhan, ku kan terus melihat mujizat terjadi. Ku telah saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar kami, bahkan Engkau menerima kami Tuhan. Kau memulihkanku, sungguh dahsyat Tuhanku. Sama-sama sorakan. Param pam pam param. Sekali lagi. Param pam pam param. Kau Tuhan pemimpinku. Kau Tuhan pemimpinku, rancangan-Mu indah. Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karya-Mu. Kau sediakanku kemenangan besar. Katakan melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati hidupku. Ku kan terbang bersama dengan-Mu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi. Ku telah saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerimaku. Kau memulihkanku, sungguh dahsyat Tuhanku. Sama-sama sorakan ya. Param pam pam param. Lebih keras lagi dong. Param pam pam param. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di DF minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.